Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar menganalisis data impor Indonesia sejak tahun 2021 dengan menggunakan analisis FASI time series model chain. Oke, jadi yang pertama saya punya datanya seperti ini. Ada bulan, nilai ekspor, berat ekspor, nilai impor sama berat impor. Nah, saya akan menggunakan nanti nilai ekspor. Oke, saya akan menggunakan nilai ekspor untuk pengimplementasian FASI time series model chain-nya. Nah, teman-teman untuk import datanya mungkin sudah tahu ya. Jadi kita langsung saja ke sintaks FASI time series chain. Nah, yang pertama kita import datanya sudah ya karena sudah ada di sini. Kemudian definisikan data ke dalam jenis data time series. Jadi ini didefinisikan. Misalnya saya beri nama ekspor, kemudian TS, masukkan datanya. Ini contoh ya, saya hapus dulu. Supaya teman-teman lihat ekspor. Ini ekspor bulanan 2020 sampai 2022. Kemudian startnya itu 2020 pada bulan Januari. Frekuensinya itu 12, menandakan dia per bulan, ada 12 bulan. Kemudian kita run, dari dia membaca. Nah, untuk menampilkannya tinggal klik ekspor. Nah, kita lihat seperti ini. Berat impor. Sorry, di sini harusnya saya definisikan ya, yang mana ini tadi kan kita menggunakan nilai ekspor dalam dolar. Oke. Kemudian kita run ulang. Kemudian kita ekspor. Nah, kita lihat seperti ini. Ini bukan ya, saya hapus dulu nanti teman-teman gagal fokus. Oke, setelah itu kita akan mendeskripsikan data. Mulai dari buat plotnya ekspor. Nah, dia datanya seperti ini. Kemudian buat steam and leave-nya seperti ini. Kemudian kita bisa cek jenis data yang kita gunakan ini sudah masuk dalam data time series atau tidak. Nah, kita bisa run. Nah, dia sudah membaca ini sudah data time series. Kemudian, kenapa ya di sini inflasi? Harusnya ekspor. Ini ekspor. Kemudian run. Sorry teman-teman, saya batuk. Kemudian minimal dia munculkan 12,681. Max-nya juga kita ganti di sini ekspor. Ekspor ini, kemudian run, kemudian max-nya. Nah, ini D1, D2-nya saya memilih untuk tidak memberikan nilai. Jadi saya hanya memberikan nilai 0, D2 juga 0. Nah, untuk jumlah kelasnya, itu ini rumusnya ya supaya teman-teman tidak kebingungan lagi membulatkan dan sebagainya. Round ini untuk membulatkan, rumus Stargers-nya itu 1 tambah 3,3 kali log 10 leng. Leng ini adalah jumlah data, di sini data ekspor ya. Data ekspor. Jadi leng ekspor berarti jumlah data ekspor. Jadi bisa langsung sini, teman-teman klik run. Setelah itu klik jumlah kelas, dia akan berbentuk bulatan. Nah, untuk teman-teman, saya hapus dulu ini semua. Sorry. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis FASI time series. Jangan lupa teman-teman centang analisis.ts di package-nya. Nah, teman-teman bisa klik FASI.ts, masukkan datanya di sini. Data apa ya? Data ekspor. Data time series-nya kita ekspor. Cocok ya ini. Ekspor. N-nya ini supaya teman-teman nantinya mungkin tidak mengubah-ubah lagi, bisa langsung masukkan nama kelasnya, jumlah kelasnya J ke ini J kelas ya. J kelas, kemudian ini 0, tipe chain, B0, tracknya true, track itu memunculkan hasilnya divide 0 dan plotnya true.
Setelah itu kita run. Jeng jeng, ini dia hasilnya. Oke, ini dia hasilnya. Jadi ada 6 interval yang terbentuk mulai dari nilai minimal yaitu 12 berapa ini ya? 1 2 1 2 3 1 2 3 126.813.613 sampai dengan ini ya minnya upnya itu 46. Inilah ceritanya, teman-teman bisa lihat. Nah, bagusnya di sini dia juga langsung menunjukkan apa ya namanya istilahnya frekuensinya berapa. Di sini ada 10, di sini ada 2, 4, 9 dan 4. Setelah itu ada FLR. Nah, di sini di RStudio tidak memunculkan FLRG-nya. Jadi kalau teman-teman mau buat nanti jadi penelitiannya bisa buat sendiri dengan menggunakan FLR yang terbentuk di sini. Nah, ini untuk ramalannya. Setelah itu ini dia ketepatan modelnya. Biasanya kita gunakan MAPE. Jadi MAPE-nya di sini 1031,676 seperti itu. Nah, biasanya teman-teman mempresentasikan kemudian membandingkan dengan melihat bahwa oh dia bagus atau tidak. Nah, ini dia gambar-gambarnya. Ini plot ekspornya. Kemudian ini untuk perbandingan ramalan dan data data ramalan dan data sebenarnya seperti itu. Nah, teman-teman saya ingin melihatkan sebenarnya salah satu hal yang berpengaruh di sini adalah dalam peramalan itu adalah jumlah kelasnya. Semakin banyak jumlah kelasnya itu semakin mendekati semakin bagus untuk beberapa data yang pernah saya analisa. Coba kita di analisis ini. Dengan data ekspor ini. Nih, kita masukkan jumlah kelasnya itu kan di sini tadi ada 6. Kita coba masukkan 12 kelas, kemudian kita run. Nah, ini MAPE-nya itu 846. Kalau di sini 131. Jadi sudah tentu ini nilai MAPE-nya lebih kecil dari sebelumnya. Ini kan sampai 1000 ya, kalau di sini cuma 400. Nah, coba kita lihat dengan penambahan jumlah kelas lagi. Jadi teman-teman nanti bisa juga buat penelitiannya dengan perbedaan jumlah kelas. Misalnya perbedaan kelasnya di sini kita pilih 60 kelas. Oke, kita bisa langsung run dan kita lihat gambarnya nanti dia lebih dekat, bahkan hampir mendekati semuanya dari data dan ramalannya dan MAPE-nya sudah menjadi 350. Sebelumnya tadi kan 800. Seperti itu. Jadi semakin banyak kelasnya itu bakalan semakin mendekati data sesungguhnya, seperti itu. Coba kita terakhir sebelum kita akhiri video ini. Oke, misalnya 100. Dia nanti bahkan lebih dekat lagi. Di sini ya, perhatikan teman-teman. Lama ya terproses. Nah, ini dia. Dia semakin dekat dan MAPE-nya di sini 350. Di sini menjadi 344. Beda sedikit, turun ya, 60-an ribu lebih. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi value baru yang teman-teman dapat di sini adalah jumlah kelas pada analysis fuzzy time series itu juga sangat berpengaruh pada ketepatan peramalannya atau kedekatan antara ramalan dengan data sesungguhnya. Semoga teman-teman mendapat info baru dari video ini untuk teman-teman yang mau belajar statistika ataupun mau ambil kelas statistika bisa hubungi kontak kami anda.id atau hubungi kami di chat bisa juga, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komentar yang membangun, serta dibagikan ke teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat kami mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.